Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jogi Uliando dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari HES 1C. Di sini tujuan saya ingin menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Penulisan Karangan dengan dosen pengampu Ibu Junaidah MPD. A. Topik, tema, judul karangan. Tiga istilah ini seringkali tumpang tindih. Padahal pada dasarnya, ketiga hal ini memiliki konsep berbeda. Menurut Spinoza, dalam hikmah topik merupakan hukum pembicaraan atau pokok pembahasan. Hal ini berbeda dengan tema yang dalam perumusannya berisi topik beserta tujuan. Adapun judul juga memiliki konsep berbeda, yakni penjabaran dari topik. Hal ini tak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Kraft dalam Hikmat. Namun, dalam pelaksanaannya, judul karangan bisa saja sama dengan topik karangan. Tetapi, topik karangan bukanlah sebuah judul. Sebab, topik harus mencakup hal yang luas, sementara judul sudah bersifat tajam dan memiliki variabel yang jelas. B. Pola susunan kerangka karangan. Setelah menemukan topik serta tema yang akan dijadikan karangan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kerangka karangan. Kerangka karangan menurut Spinoza dalam Hikmat adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara gagasan tersebut. Kerangka karangan sangat penting bagi sebuah karangan, sebab dengan adanya kerangka karangan, paling tidak gagasan yang hendak disampaikan dapat terdokumentasi dengan baik. Sehingga ketika dalam proses penulisan, penulis akan tetap konsisten terhadap ide dasar yang telah dibuat. Kerangka karangan juga berfungsi untuk menghindari satu pembahasan yang berulang-ulang, terlebih pada yang lazimnya sangat tebal, sehingga bisa saja pembahasan yang sama terulang pada halaman berikutnya. Adapun langkah dalam membuat kerangka karangan, menurut Danim dalam Hikmat adalah menjabarkan turunan yang relevan dengan topik yang telah dibuat. Dengan demikian, pembuatan kerangka karangan harus sesuai dengan topik yang terbentuk dari gagasan yang lebih terperinci. Adapun pola kerangka karangan terdiri dari pola alamiah dan pola logis Kraft dan Spinoza dalam Hikmat. Kedua pola ini masih terdiri dari beberapa subpola lain yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Salah satunya dari beberapa pola yang pertama, 1. Pola alamiah. Pola ini memiliki dua pola, yakni pola urutan waktu dan urutan ruang. Urutan waktu berarti urutan karangan yang dilandaskan pada tahapan suatu peristiwa atau kejadian. Tahapan peristiwa ini identik dengan penanggalan. Urutan waktu secara eksplisit akan terlihat dengan tahun. Namun demikian, bisa juga menggunakan kata-kata yang merujuk pada waktu dan situasi waktu. Yang kedua, pola logis. Pola logis merupakan pola yang terbentuk dari pikiran pengarang dengan meletakkan gagasan serta konsep berdasarkan efek yang ingin dicapainya. Efek tersebut tentu saja disesuaikan dengan topik yang hendak dibahas, dan pola logis ini terdiri dari beberapa pola lain yang akan dijabarkan. Pola pertama adalah pola sebab akibat. Pola ini merupakan pola yang mengawali pembahasannya dengan sebab untuk kemudian disampaikan akibatnya. Begitupun dengan sebaliknya, yakni akibat terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan sebabnya. Pola kedua, yakni pola klimaks dan anti klimaks. Pola ini adalah pola yang mementingkan bagian penting dari suatu karangan. Jika bagian penting itu disampaikan di akhir, maka pola ini disebut klimaks. Sedangkan jika bagian penting itu berada di awal, maka disebut anti klimaks. Yang ketiga, pola ketiga adalah pola umum khusus. Pola ini merupakan pola yang meletakkan topik yang lebih besar untuk kemudian menyampaikan topik-topik yang lebih kecil. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yakni khusus dulu baru kemudian umum. Kemudian masuk kepada bagian C, jenis-jenis karangan. Setelah menyusun kerangka karangan, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis karangan apa yang akan ditulis. Jenis karangan ini terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan karakteristiknya dan berdasarkan sifatnya. Jenis karangan berdasarkan karakteristik terbagi menjadi tiga, yakni karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Sedangkan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, deskripsi, narasi, eksposisi,
argumentasi, dan persuasi. 1. Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya. Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi 3, yakni karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah Finojadi dalam Himad. Ada pula yang secara sederhana membaginya menjadi 2, yakni karangan fiksi dan non fiksi. Yang kedua, jenis karangan berdasarkan sifatnya. Dalam jenis karangan ini terdapat 5 bentuk karangan yang berbeda. Bentuk-bentuk tersebut akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama ada namanya karangan deskripsi, yaitu merupakan hasil padanan yang diambil dari bahasa Inggris dengan description, yang jika merujuk pada kata kerjanya to describe, berarti melukiskan atau menguraikan. Kemudian kita masuk pada bagian yang B, yaitu karangan narasi. Karangan narasi merupakan karangan yang menceritakan atau menyampaikan urutan peristiwa secara kronologis. Kata narasi diambil dari bahasa Inggris narration, yang bermakna bercerita. Karangan jenis ini biasa digunakan dalam karya fiksi berupa cerita pendek maupun novel. Bahkan kini mulai tumbuh puisi bernarasi yang biasa disebut puisi prosaik. Kemudian masuk ke bagian C, karangan eksposisi. Merupakan saduran kata exposition yang berasal dari bahasa Inggris. Kata ini bermakna membuka atau memulai. Jenis karangan eksposisi merupakan jenis karangan yang menjelaskan suatu konsep, menerangkan cara, mengupas, atau menguraikan sesuatu. Kemudian yang D, karangan argumentasi. Jenis karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha meyakinkan pembaca tentang suatu gagasan atau pendapat dengan menyampaikan bukti, contoh atau alasan lain yang tidak dapat dibantah. Kata argumentasi disadur dari bahasa Inggris to argue, yang bermakna membuktikan atau menyampaikan suatu alasan. Kemudian masuk kita kepada bagian E, yaitu karangan persuasi. Kata persuasi disadur dari kata kerja to persuade, yang berasal dari bahasa Inggris dengan makna membujuk atau menyarankan. Karangan persuasi merupakan karangan yang bujukan, rayuan, atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam karangan persuasi, itu penting menyampaikan bukti yang faktual, sehingga pembaca dapat percaya terhadap gagasan yang disampaikan oleh penulis. Alhamdulillah, baiklah, saya telah menyampaikan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Penulisan Karangan. Jika saya ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Semoga hari-hari ini menjadi lebih indah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.